Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memang terkenal dengan keanekaragaman suku, adat, dan budayanya. Tapi apakah kalian tahu kalau ada tradisi yang ekstrim dan mungkin membuat orang yang mendengarnya atau yang melihatnya akan ketakutan? Yang pertama, upacara Manene. Untuk masyarakat Toraja Utara, upacara Manene sudah menjadi hal biasa dikarenakan upacara Manene sudah menjadi adat turun-temurun. Namun buat orang yang masih pertama melihatnya, upacara kematian mungkin menjadi hal yang menakutkan. Sebab jika ada keluarga yang meninggal, maka keluarga yang masih hidup setiap 3 tahun sekali di bulan Agustus untuk menggali kuburannya. Hal ini dipercaya untuk mendekatkan diri kepada para leluhur. Adat ini tidak dilakukan dengan cara asal-asalan. Ada beberapa persyaratan jika ingin menggali kuburan, seperti contoh mengorbankan binatang terlebih dahulu dan lain-lain. Kemudian pihak keluarga akan membacakan doa, mengeluarkan jasad, memandikan tulang belulang, serta mengganti pakaian atau petinya sehingga terlihat lebih baik. Bagi suku dari Toraja adalah cara untuk menghormati dan merawat para leluhur. Yang kedua, Ikipalin dari adat Papua. Meskipun hari ini Ikipalin sudah jarang dilakukan oleh suku Dani dari Papua, namun beberapa orang yang berkunjung dan melihat bekas adat Ikipalin mungkin akan beranggapan adat ini sangatlah menakutkan. Dikarenakan ritual ini membuat seseorang memotong sebagian jarinya untuk menggambarkan kesedihannya ketika salah satu keluarganya meninggal dunia. Dan ada yang mengatakan ritual ini diyakini menghilangkan kesialan jika ada salah satu keluarganya yang meninggal. Dan ritual ini dilakukan oleh para wanita. Yang ketiga, ritual suku Naulu di Maluku. Namun terakhir kali ritual ini dilakukan pada tahun 2005. Apa sebab ritual ini ditinggalkan? Jawabannya bukan karena masyarakatnya tidak mau melakukannya. Sebab hukum di Indonesia melarang persembahan kepala manusia yang sering digunakan oleh suku dari Maluku. Sebab awal adanya adat ini untuk mempersembahkannya sebagai mas kawin para laki-laki kepada perempuan. Dan untuk upacara penandaan seorang laki-laki sudah beranjak dewasa. Dan jika ingin dianggap sebagai laki-laki dewasa, maka mereka diharuskan mengikat kepala mereka dengan ikat berwarna merah. Dan uniknya lagi, ikat ini tidak bisa dibeli atau dibuat, melainkan harus memenggal kepala manusia terlebih dahulu. Meskipun menakutkan bagi mereka, adat ini sudah biasa dikarenakan sudah menjadi adat dari para leluhur. Namun menurut hukum Indonesia, perbuatan itu sebagai pembunuhan, maka ditetapkan dan dilarang digunakan ke depannya. Jika ketahuan melakukan pemenggalan kembali, maka akan mendapatkan hukuman yang berat bagi pelakunya. Yang keempat, tradisi carok dari Madura. Kebanyakan orang Madura dianggap memiliki sifat keras dan temperamental. Meskipun tidak semua orang Madura memiliki sifat seperti itu. Entah bagaimana caranya, istilah carok dinobatkan menjadi tradisi orang Madura. Carok biasanya dilakukan untuk mempertahankan kehormatan. Jadi misal orang Madura merasa dipermalukan atau ada yang mencari gara-gara, maka tradisi carok segera dilakukan. Namun, ini bukan solusi yang disarankan. Ritual ini dilakukan dengan menggunakan celurit sebagai senjata untuk saling berkelahi untuk mempertahankan martabat. Namun, alangkah baiknya jika setiap mendapat masalah diselesaikan baik-baik atau dengan jalur hukum. Namun, masyarakat Madura lebih suka berkelahi satu lawan satu sampai salah satu meninggal. Dalam carok tidak ada aturan yang ketat. Dua orang yang berkelahi bisa menggunakan teknik apa saja dalam perkelahiannya. Konon dalam carok, siapa yang melakukan carok pasti akan bertukar senjata atau celurit dan saling memberi pesan kepada keluarganya apabila berujung dengan kematian. Uniknya, jika korban adalah seorang ayah, maka baju terakhir yang dibuat carok akan disimpan untuk ditunjukkan kepada anaknya, supaya anaknya paham bahwa bapaknya meninggal karena carok.
Tentunya hal ini tidak baik sebab anak ini akan balas dendam kepada pembunuh bapaknya. Yang kelima, ritual debus di Banten. Memberikan atraksi yang di luar nalar menjadi nilai tersendiri dalam memperkenalkan budaya kepada orang lain. Salah satunya adalah atraksi debus dari Banten. Jadi atraksi ini dilakukan jika akan ada tamu penting yang akan datang atau memperingati hari-hari tertentu. Akan diadakan atraksi debus, dan hal ini masih sangat kental dengan hal mistis atau hal gaib yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kemudian ritual ini dilakukan oleh para ahli yang kuat fisik dan mental, serta memiliki amalan doa tertentu dari Kesultanan Banten. Dengan lambat laun, yang awalnya debus adalah adat, sekarang menjadi atraksi di mana seseorang kebal tusukan, potongan, atau dibakar. Sekian video kali ini.